Lagi? Sudah kenyang, lepas. Barulah dilepaskan kekangannya, Salsa dibantu suami membersihkan semua makanan dan diletakkan ke meja kembali. Lanjut, mereka mencuci piring bekas makan mereka meski bibi yang memegang kendali pekerjaan rumah sudah melarang. Aduh mantu mama, sudah sayang. Kamu itu masak mantu mama diajak cuci piring. Tidak apa-apa Ma, tinggal sedikit kok. Ini gimana sih, kok? Entahlah, gumam Salsa tidak mengerti. Mereka sekilas memang seperti tuan rumah tapi seandainya Faiz anak orang kaya kenapa harus bekerja keras untuk biaya kuliah. Sampai-sampai sering ketiduran saat mata kuliah berlangsung karena terlalu lelah bekerja pagi hingga malam. Istirahat hanya jika ada jam kuliah ataupun lagi jalan dengannya selain itu maka harinya akan dihabiskan di tempat kerja. Sering pula ia temui saat video call malam hari mendapati teman lelakinya tersebut tidur di ruko karena lelah jika harus kembali ke rumah dan pagi harinya sudah standby lagi. Mikir apa? Ayo kita ke kafe. Sudah lama tidak ke sana. Kamu tidak apa-apa kan tinggal di sana? Dia baru sadar jika sahabatnya harus kembali bekerja jangan sampai dipecat karenanya. Iya ya. Terus gimana nanti kalau kamu dipecat? Lama kamu tidak masuk kerja. Faiz yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Jadi selama ini temannya mengatai pelayan karena mengira dia bekerja sebagai pelayan di kafenya sendiri. Tapi ya benar sih. Gadis itu semakin dibuatnya bingung melihat suami sekaligus sahabat tertawa begitu nyaring. Apa ada yang salah dengan ucapannya? Jadi selama ini kamu tidak mau pakai uangku sampai jajanku kamu tanggung gara-gara aku bekerja sampai malam di kafe aku sendiri? Salah sahih. Diuil rambut panjang yang dikuncir kuda lantas ditekan kuat-kuat pipi gemas wanitanya dengan kedua tangan. Kafe sendiri? Maksudnya, tanya Salsa bingung. Bukannya langsung dijawab sahabatnya tersebut yang kini sudah sah menjadi suaminya malah tertawa lagi. Salsa bilang, kafe yang dekat kampus itu punyaku sendiri. Kalau gak percaya tanya saja sama mama. Iya kan Ma? Jelas Faiz semakin membuatnya tambah bingung. Burumi istri Pak Wisnu mengangguk tersenyum membenarkan perkataan anak bungsunya. Jangan bilang kamu tidak berani makan di rumah, kamu juga mengira rumah ini bukan rumah papa, tanyanya kembali menyadari pikiran aneh temannya itu. Semua yang berada di ruang tengah tertawa atas tingkah konyol dirinya selama ini. Kan aku sudah sering bilang Salsa bila uangku banyak. Kamu sudah mengenalku 4 tahun masa latar belakangku tidak tahu. Makanya tanya Salsa. Gini kan kamu sendiri yang rugi. Parahnya lagi, wajah sahabat sendiri tidak tahu, lanjut Faiz tanpa henti. Sedangkan, si lawan bicara hanya diam sibuk mencerna semua yang telah terjadi dan didengarnya. Nih akibatnya. Aku harus menutup wajahku terus kalau dekat kamu. Kalau tidak, habis lengan au. Teriaknya spontan menghentikan cuitannya. Salsa mencubit kecil paha Faiz yang sejak tadi mengoloknya atas ketidaktahuannya. Salahnya juga sih terlalu cuek. Faiz juga salah malah lebih parah. Harusnya tanpa ditanya, inisiatif bercerita jika dia orang kaya, kafe itu miliknya, uangnya banyak tidak diam saja. Wajah jangan ditutup terus. Tahu begini Salsa ogah jadi temanya. Terlalu silau. Pokoknya semua ini terjadi kesalahan sahabatnya bukan dia tidak mencari tahu ya karena berteman dengan Faiz sebab cocok bukan karena yang lain. Sudah ayo kita berangkat. Ditarik tangan istrinya naik ke lantai atas untuk bersiap-siap. Sesampainya di kamar Salsa kambuh lagi memarahi Faiz merasa dibohongi. Sampai dirinya sama sekali tidak bisa menabung, semua uang habis untuk jajan mereka. Faiz yang terus didesak disalahkan hanya bisa mundur-mundur dan terus tertawa hingga tanpa sadar sudah sampai di ujung kasur. Salsa yang belum puas mencerca tetap saja mendesaknya hingga mereka berdua terbanting di kasur. Secara refleks tangan Faiz menangkap tubuh sahabat wanitanya, tanpa disadari tangan satunya terus turun hingga ke gundukan besar itu lagi. Mata mereka saling beradu lalu memindai wajah di depannya. Entah kenapa hati keduanya berdetak lebih cepat, ada rasa yang aneh menguasai tubuh. Faiz menekan ke bawah wajah sahabatnya menggunakan tangan yang tadi nangkring di punggung atas. Tinggal beberapa centitangan Salsa mendorong wajah suaminya dari bawah hingga ia terpelanting ke samping. Pelan-pelan kenapa sisa? Lelaki itu kesal karena ulah kasar istrinya lehernya terasa sakit, salah sendiri. Makanya gak usah aneh-aneh, bentak salah balik. Sakit? Tanya Salsa mulai khawatir. Dilihat dagu bawah suaminya tanpa disadari Faiz justru berdoa lalu mengek-up dahi barulah pria itu tertawa berlari menghindar. Faiz, teriaknya emosi dengan kaki menendang marah teman lelakinya dari belakang tapi sayang tidak kena. Pantas diselingkuhi singa betina ternyata, ejek putra Pak Wisnu tersebut seraya tertawa berlari menghindari kejaran istrinya yang berubah menjadi monster. Apa kau bilang? Dikejarnya terus hingga dapat tapi terlalu jauh langkah suaminya membuatnya susah menangkap. Dinaiki kasur untuk menghindari kejaran sang istri, ketika hendak turun telinga mendengar pintu dibuka seseorang otomatis langkahnya terhenti.
Salsa yang tidak tahu Faiz berhenti mendadak menabrak hingga terpental ke belakang. Beruntung kasur milik suaminya besar jadi dia tidak sampai terbanting ke bawah lantai. Salsa, teriak Burmi khawatir. Faiz yang kaget teriakan mama langsung menoleh ke belakang membantu Salsa untuk duduk. Dilihat apa ada luka yang menggores tubuh maupun kepala. Putri Pak Hamdi menggeleng mengisyaratkan jika dia baik-baik saja tidak ada yang terluka. Maaf Ma, Salsa merasa bersalah karena tidak sopan di rumah mertua. Dibenarkan asal rambut yang berserakan lalu turun menghampiri mertua duduk di pinggir kasur. Tidak apa-apa, Salsa tidak terluka? Gadis itu tersenyum menggeleng. Burumi membuka kotak perhiasan yang dipegang untuk mengambil kalung liontin berlian putih lantas dipasangkan ke leher menantunya. Salsa menatap bingung, kenapa ibu mertua memberikan kalung cantik ini? Tidak apa-apa Salsa. Semua menantu mama berikan kalung sebagai kado dari mama. Kak Mahya juga, dipakai ya sayang. Terima kasih Emma. Dilihati terus kalung indahnya, baru kali ini ia melihat kalung secantik elegan ini. Sudah ayo berangkat. Kita tinggal sebagian baju kamu di sini. Nanti kalau baju yang kita bawa kurang kita beli lagi. Jangan ditolak lagi.